Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ST nggak memenuhi target Piala Asia, artinya kan akan ada pergantian pelatih baru. Betul. Yang gue lihat kayaknya menurut gue Pak Erik tuh lebih condong ngambil pelatih Eropa. Kayaknya langsung disambut Thomas Doll. ya itu gimana tuh? Iya, Tentang iya. mimpinya Thomas Doll nanti ya. Kalau nggak jadi, Iya. Apa jangan-jangan pelatih Thomas timnas. Doll the next timnas? Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan teman-teman lagi karena Donzol masih tugas di luar kota. Oke, masih bersama Bang Yuke kali ini dan juga Estu Ernesto. Dikecapan Kali ya. ini kita akan ngebahas soal Timnas Indonesia. Tidak seperti edisi sebelumnya kita bahas soal Liga 1, tapi kali ini kita membahas Timnas nih. Timnas Indonesia sudah dipastikan dalam kocokan kualifikasi Piala Dunia 2026 plus yang juga menjadi kualifikasi Piala Asia 2027. Iya. Kita ketemunya first round, kita memang harus dari putaran pertama. Iya. Karena kenapa? Karena kita bukan berada di 26 besar Asia peringkatnya sekarang. Kita tuh ada di 27 sampai 49 kalau nggak salah. 45. Nah, kita ada di peringkat 28 Asia sekarang. Nah, makanya kita Sedih harus ya? mulai dari putaran dong. pertama. Enggak ya? Enggak dong. Pot 3 lah kita masuknya masih. Kita nggak sedih. Ah. Kita lebih banyak memberikan menit bermain. Iya dong. Iya, benar. Iya, Lebih banyak benar. memberikan kesempatan kepada pemain timnas kita bertanding. Iya, Siapa iya. tahu nih Amir Hamzah dipanggil nih. Ah. Ini nomor 3 top skor Liga Brunei. Indonesia. Nah, kita ketemunya langsung lawan Brunei Darussalam. Bisa Yes. dibilang harusnya di atas kertas kita bisa menang lah ya. Iya. Mainnya di Oktober, 12 Oktober, kemudian 17 Oktober. Kita kalau nggak salah jadi tuan rumah lebih dulu. Iya. Habis itu Brunei Home jadi away tuan ya? rumah home away sistemnya. Nah, Bang Yuke, lawan Brunei Darussalam. Ya, apa yang mau dibahas ya harus menang udah. Ini harus menang ya. Karena di atas kertas sih kita harusnya nggak ada masalah gitu ya. Salah benar. Kalau sampai ada masalah sama Brunei ya gimana ngomongnya lagi susah. Bicara soal Brunei-nya deh. Lu gimana kalau ngeliat peta kekuatan dari Brunei dan sepak bola Brunei sekarang? Jadi tolong ya yang nonton podcast ini baca juga skor ID. Iya. Itu Liga Brunei hampir tiap minggu itu ada kita. Nah. Dan karena kenapa? Karena di Liga Brunei itu pemain Indonesia. Dan kita doang nih media yang peduli dengan Liga Brunei. Satu, kita dari awal udah peduli Liga Brunei. Bayangin Liga Brunei itu bisa belajar, kita bisa belajar. Januari mereka bikin kebijakan. Jadi Liga Brunei itu kan namanya berganti-ganti. Ya. Terakhir sekarang kan FABD kan. Sebelumnya NFABD. N-nya dihilangi per 2021 dihilangi. Itu liga atau federasi? Oh, federasi. Federasi. Ah, federasi ini sempat di ban. Iya, di Sekian ban, lama. ya. Jadi nama-lama mereka tuh ganti 4 kali. Jadi yang menarik di kebijakan di Januari ketika dia mendatangkan Paul Munster, Iya. itu didukung kebijakan dari salah satu pangeran. Jadi mereka boleh punya stadion untuk bermain sepak bola sedikit. Nah, cuma Barakas, Stadion Hasanah Bolkiah, ada 2 lagi. Tapi setiap klub harus punya lapangan latihan. Itu kebijakan menurut saya kebijakan yang sangat keren. Karena sepak bola kan lebih banyak latihannya dibandingkan mainnya sebenarnya. Dan itu kebijakan. Dan itu ketika Paul Munster didatangkan, hebatnya lagi, kalau ngomong Brunei sepak bolanya antah berantah, oke, antah berantah. Tapi step dia membangun lagi, menghidupkan lagi federasinya, ketika dia mendatangkan Raja Gopal dan Raja Gopal tidak kerja sama sekali di waktu pandemi itu, dia tidak punya pelatih tuh. Yang diambil pertama kali adalah direktur teknik. Dan itu adalah Paul Munster. Iya. Orang yang sangat paham sepak bola di kawasan Asia Tenggara lah minimal. Dan dia menjadi otaknya. Lalu bekerja sama dengan kampus-kampus di sana, klub-klub bola. Bahkan untuk maju ke Liga Brunei, Liga Super Brunei itu kan kalau nggak salah 14 tim ya, itu baru dapat 13 tim. Itu tidak ditentukan dengan lu dapat duit enggak. Playoff dulu. Akse United kalau nggak salah namanya, salah satu yang lolos itu. Jadi mereka itu kebijakannya seperti itu. Jadi ketika mereka belajar dari kita, sadar diri bahwa sepak bola Brunei secara SDM tidak bagus. Tapi apakah 10 tahun lagi kita nggak khawatir kalau mereka program ini berjalan benar? Dan FIFA itu selama pandemi beberapa kali ke Brunei. Iya, ngebantu ya. Iya, Ngasih artinya bantuan. ini udah kaya. FIFA ke situ, berarti kan dia punya hal. Iya. Nah, menurut saya ini yang terlepas dari Brunei. Saya masih yakin dalam 10 tahun ke depan kita masih bisa menang minimal 5-0 lama Brunei. Cuma mereka membangunnya dengan rules yang benar. Ini yang menurut saya harus dicontoh gitu. Iya, benar. Ya memang kalau negara kecil seyogianya lebih mudah diatur.
Ya. lebih mudah membuat regulasi karena nggak banyak yang cincong. Cincong, Gitu. ya. Kalau kita ini yang cincong banyak. Nah, kalau menang lawan Brunei, kita bakal masuk di grup F. Nah, ini lagi-lagi kita ketemu sama Vietnam nih, udah langganan. Ya. Karena tahun sebelumnya atau periode sebelumnya Piala Dunia kita juga ketemunya Vietnam ya sama Asia Tenggara. Satu lagi Filipina dan Irak. Kalau melihat dari lawan-lawan ini, ya kita pasti, gua masih optimis kita lolos lah ya sampai ke putaran kedua ini. Siapa ataupun bagaimana lo ngebaca peta kekuatannya, Bang? Iya, kalau di atas kertas memang lawan yang paling berat ya Irak pasti ya. Kalau Vietnam sama Filipina kita masih bisa bersaing lah. Syukur-syukur kita bisa jadi runner up kan itu udah bagus ya. Iya, betul. Tapi ingat bahwa Vietnam nih walaupun sekarang nggak lagi dengan Pak Hang Seo, tapi pembinaannya, sistemnya sudah jalan autopilot ya. Jadi mereka udah punya filosofi sendiri, udah punya cara sendiri. Dan lawan Indonesia tuh buat mereka sesuatu lah. Jadi ada gengsi di situ. Betul. Tantangannya di situ sih. Bukan berarti kita meremehkan Filipina ya, tapi memang yang terberat itu di luar Irak ya Vietnam. Kita kayaknya akan bersaing itu sama Vietnam untuk bisa dapat posisi runner up gitu. Kalau lo? Sepakat. Cuma, ada cumanya nih. Vietnam itu sedang tidak bagus secara mental setelah tinggal Pak Hang Seo. Oke. Itu. Jadi backroomnya, saya penasaran dengan backroomnya. Ini terbukti di SEA Games. Ya, terbukti di SEA Games ketika Philippe Troussier tidak bisa membakar dalam tanda kutip pemain. Beda dengan Pak Hang Seo. Ini membedakan. Ini orang Perancis, dukun putih sebutannya. Tapi kan dia udah kalah sama Indonesia di Qatar gitu. Jadi secara menurut saya Vietnam sejak 2018 sejak mereka memakai Pak Hang Seo 2017 ya sampai sekarang, sampai Pak Hang Seo kemarin tidak melanjutkan kontraknya adalah backroomnya menurut saya. Terlepas dari kompetisinya juga jalan segala macamnya, tapi backroomnya yang menurut saya itu yang membedakan dari Pak Hang Seo-nya Vietnam dengan Pak Hang Seo dengan Vietnam dengan pelatih siapapun itu. Nah ini menurut saya ini yang harus dimaksimalkan oleh pemain Indonesia karena kita lihat Piala AFF 2022 nih di Jakarta. Kalimat Pak Hang Seo nggak enak kok. Negara kayak gini mana bisa nyelenggarain Piala Dunia, iya kan? Dan kita nggak bisa kan kita kan? Itu kan U17. Itu kan cyber keren menurut gua. Gitu. Itu udah membakar itu di ruang ganti. Iya coach, gue rasa seperti itu. Jadi mental itu yang dibangun di mental itu. Mental komunisnya itu luar biasa banget. Gitu. Jadi menurut gua itu akan jadi sesuatu yang harus dimanfaatkan di Indonesia. Dan Indonesia masih ada STY. Iya, Nah, benar. ini yang membedakan gitu. Ini sistemnya Homeway gak sih? Homeway apa turnamen? Homeway. Homeway. Dan gue ngeliatnya malah Kalau kita masuk ke grup F ini udah Homeway berarti juga. Homeway. Sama Dan ya, berarti sama. gue ngeliatnya lawan Irak pun kita punya kans karena kalau kita lawan tim-tim Timur Tengah kayak gini, apalagi berkaca kepada Kuwait ya. Iya, kemarin pada saat kita kualifikasi Piala Asia, gue masih optimistis kita bisa ngalahin Irak setidaknya di sini ya. Setidaknya di sini gitu loh. Jadi ini sebenarnya grup yang ketat juga. Filipina juga sebenarnya nggak bisa dianggap remeh juga gitu dengan pemain-pemain yang masih diaspora. Terus banyak lagi pemainnya di sini. Ya. Berarti kan udah bisa mencuri sesuatu setidaknya gitu. Nah ini harus diwaspadai juga Filipina. Cuma persoalannya di Filipina ada lagi gonta-ganti pelatih. Nah iya. Itu persoalannya. Ini pelatihnya sekarang kan pelatih yang Piala AFF kemarin udah ke Solo kan asistennya Medina. Ini balik lagi pelatih yang lama. Pelatih yang siapa? Pelatih dari Eropa ini balik lagi. Jadi menurut saya mereka itu ini kan orang-orang banyak di anaknya siapa segala macam dari luar mana-mana jadi bukan sebuah kompetisi kayak Liga 1 ya. Jadi mana-mana digabung jadi satu pelatih baru lagi. Nah, ini pelatih putri. Jadi sebenarnya Filipina secara tim cara mengompakkan tim ini agak susah. Maksudnya bukan kok saya selalu membela timnas kita, bukan. Realitasnya seperti itu. Kalau Irak terus terang saya nggak terlalu update ya. Tapi kalau Filipina, emang itu persoalan itu akan jadi persoalan gitu. Dan kita tahu beberapa tahun terakhir Filipina di Piala AFF nggak terlalu bagus. Iya. Itu yang jadi persoalan. Padahal kita tahu zaman yang Hasben dan kawan-kawan itu konstan. Itu peaknya tuh di situ. Peaknya sampai dia lolos Piala Asia 2011. Itu menurut gua itu adalah itu yang harus diwaspadai. Tapi Filipina sekarang nggak terlalu kayak gitu. Iya sih, waktu saat kita ngalahin di Piala dikalahin sama mereka di Piala AFF 2014 itu adalah peak mereka. Kita kalahnya telak loh gitu. Gue nonton langsung di stadion ya, malu beneran. Iya. Waktu itu ya. Makanya kecuali nih
Ini orang Filipina nih, semoga orang Filipina nggak ngerti bahasa Indonesia ya, jadi nggak dicontek. jadi mereka ini kan semua pemain yang ada di Indonesia itu nyari semua posisi ada, mulai dari kiper, winger, pemain tengah, depan itu ada semua. Ini dikumpulin nih, jadiin satu tim. Indonesia itu justru khawatir sama Indonesia itu. Iya, kesimpulannya sebetulnya instabilitas di dua pesaing kita itu harus kita maksimalin kan. Betul. Ya. Tadi sempat diulas sama Es itu bahwa Vietnam saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu karena ada shock mentality setelah pasca Pak Hang Seo keluar, mereka belum menemukan stabilannya di bawah Philip Trauser. Kemudian Filipina juga mereka ternyata sistem diasporanya nggak bisa long last juga. Pada akhirnya kan kembali juga ke domestik yang problem sekarang. Nah, Indonesia justru dalam situasi yang menguntungkan, mengingat bahwa pelatihnya kan sama ya. Dalam 4 tahun terakhir ini kan bagaimana ST ini coba mendevelop ya sistem regenerasi di timnas sehingga yang tampil di sini mungkin juga nanti banyak pemain-pemain mudanya kita kan. Dan itu yang menjadi keuntungan yang harus kita maksimalin seperti yang lu bilang tadi. Jadi ada dasarnya juga. Kalau kita optimis itu ada dasarnya karena memang melihat lawan kita yang tidak sedang baik-baik saja gitu. Dan yang menjadi masalah, yang jadi concern gue juga adalah para pemain langganan timnas sekarang performanya lagi menurun. Ya. Nah, ini menariknya gini sebenarnya. Kualifikasi Piala Dunia ini adalah sebenarnya ini saringan untuk ke Piala Asia. Salah satunya. Iya, ya nggak salah satunya. Ini menurut saya yang utama. Ya, karena gini, kenapa? Tim yang terbentuk, yang terpilih di Piala Asia, di Piala ini akan dengan mudah ke sana. Contohnya misalnya di depan. Ramadan Sananta ini setelah gagal lawan Argentina, ini lagi menggebu-gebu nih. Walaupun nggak cetak gol, tapi dia secara permainan tim dia bagus banget. Ini kayak ini sebenarnya versi Gustavo Almeida di Arema, tapi nggak cetak gol aja. Si Ramadan Sananta. Beda dengan Dendi Sulistiawan. Sedang tidak lagi tidak bagus nih. Maksudnya timnya juga tidak bagus, dianya juga nggak ngasih solusi timnya gitu. Dimas Derajat juga seperti itu. Karena pemain asingnya terlalu dominan di Persikabo gitu. Justru mah Yandi yang naik. Ini bisa jadi ini akan jadi kompetisi ini berulang dan kita tahu bagaimana STY kalau sudah melihat pemain ini nggak perform. Alfian dari Wangga lah contohnya. Nggak dipanggil-panggil ya? Nggak dipanggil-panggil lagi gitu. Nah, kalau sempat jadi andalan kemarin. Egy juga nggak dipanggil-panggil lagi. Ya, kalau Egy kan ada. Ya ada satu ya kemarin lah. Kalau faktor ngomong teknik kan lihat Alfian nggak dipanggil. Nah, saya justru yang khawatir adalah Rizky Ridho. Dia mampu bertahan dengan performnya seperti itu nggak? Gitu. Ini bahaya juga kalau Rizky Ridho nggak bagus gitu. Itu yang tantangannya memang agak kompleks sih ya, karena jadwal yang sangat padat. Kemudian situasi pemain domestik yang diharapkan itu bisa perform ternyata sekarang dalam fase yang menukik ya. Kalau nggak mau dibilang menurun, itu juga jadi problem buat ST nanti pas ngumpulin pemain. Ditambah lagi nanti harus tarik-tarikan sama liga kan, karena kan kompetisi nggak boleh berhenti kan. Betul. Nah, tapi mudah-mudahan ini berhenti sih ya kalau pas kualifikasi. Kalau enggak repot juga loh. Ini kan masuk FIFA Matchday sih sebenarnya. Harusnya sih ya. Harusnya berhenti. Kalau nggak berhenti repot. Kalau nggak berhenti repot. Karena ngatur periodisasi pemain itu peaknya di mana gitu. Benar. Kan. Terus tambah lagi dia ada apa tadi dikatakan oleh itu bahwa ini adalah tim bayangan buat Piala Asia gitu kan, yang bermain di Piala Dunia itu kan jadi satu rangkaian yang nggak putus gitu loh. Benar. Nah itu harus bijak betul lah ST mencari format yang pas supaya peaknya itu dapat. Masalahnya dua-duanya ini target. Di Piala Dunia kita harus lolos ke fase akhir. Di Piala Asia juga kita harus perform. Ini kan jaraknya nggak jauh gitu loh. Nah itu yang menurut gue harus bersiko pekerjaan kan gitu. Tapi ditambah lagi, belum lagi pemain andalan kita juga cukup banyak di U23 loh. Iya. Dan sama ini kan juga masanya kan U23 tapi lagi banyak-banyaknya. Ketika Pak Erik ngomong U23 di Piala AFF tidak target. Ya pakai U20 ya katanya. Iya, dan itu kalimatnya gini. Itu sudah dia harus garis bawahi. Karena yang kita musuh sekarang ada netizen, coy. Itu. Tapi kan sebelumnya AFF atau Asian Games? Bukan. AFF juga nggak target. Kan ada AFF U23 ada kan? Iya, Agustus betul. nih. Jadi kalau dulu misalnya entah Pak Iwan Bule atau Pak Edi Rahmayadi tidak pernah ngomong gitu. Ini Pak Erik ngomong dulu nih. Jadi ini menurut gua menurunkan ekspektasi dulu lah ya di awal ya. Jadi dari awal misal pemain diserang, kan saya udah bilang ini bukan FIFA kok, ini yang penting matang. Menurut saya ini satu langkah
apa ya, satu langkah baik. OTW komisaris. Istilah komisaris dong. Komisaris. Istilah komisaris. Tapi real ya. Ini real ya. Iya, memang setuju sih. Harus ada tahapan-tahapan dan target-target yang memang disiapkan ya. Jadi jangan semua yang mau juara-juara. Iya. Netizen dan juga publik harus sadar bahwa kita agendanya banyak. Kemudian juga kita berusaha untuk menyiapkan lapisan-lapisan timnas. Maka Pak Erik udah siap tuh, defend duluan di depan. Jadi jangan nanti dikejar-kejar. Jangan-jangan nanti misalnya Piala AFF U17 gitu. Liga top skor aja timnas Liga top bisa jadi kan. Tapi ngomongin kans nih, Indonesia bisa sampai mana, Bang? Karena ST sendiri sudah statement, gue nih ditargetin bisa sampai babak akhir ya, kualifikasi. Berarti notabene babak akhir itu adalah babak keempat. Dan itu 2025. Berarti bisa panjang dong kalau dia terus. Jadi nggak cuma sampai yang katanya cuma Juni tahun depan ya, berarti ada lagi mungkin yang akan dibicarakan. Iya, tentu yang terdekat itu lihat bagaimana hasil di Piala Asia ya. Itu kan akan menentukan nasibnya ST long atau enggak gitu ya. Soalnya dari jauh-jauh hari sudah dikatakan secara tegas bahwa kita akan lihat nanti bagaimana Piala Asia gitu kan. ST kan juga secara tersurat juga udah ngomong kan, saya sampai Piala Asia gitu kan. Bahwa dia juga belum bisa memastikan apakah dilanjut atau enggak tergantung rapornya di Piala Asia. Kan kalau Piala Dunia kan akan melewati Piala Asia kan pasti itunya kan kompetisinya kan. Nah, yang jadi pertanyaan kalau misalnya ST nggak memenuhi target Piala Asia, artinya kan akan ada pergantian pelatih baru. Betul. Itu yang menarik sih menurut gua. Karena filosofi yang udah dibangun ST ini udah kuat banget sebenarnya ya. Dengan caranya dia, pendekatannya dia, terus sistematikanya dia untuk mempromosikan pemain muda. Kemudian tiba-tiba berganti pelatih. Tentu platformnya nanti beda lagi tuh, filosofinya beda lagi tuh. Yang gue lihat kayaknya menurut gua Pak Erik tuh lebih condong ngambil pelatih Eropa. Iya. Iya kan, soalnya belum apa-apa aja kan konsultan tekniknya ataupun direktur teknik bayangannya kan dari Jerman gitu ya. Kayaknya langsung disambut Thomas Doll. Ya, itu menarik tuh. Tentang mimpinya Thomas Doll nanti ya. Apa jangan-jangan Thomas Doll the next timnas? Thomas Doll sampai 2025 kan? Oh, iya sih, benar juga. Kan bisa aja ya. Bisa. Om Ben Jackson pegang Persipura udah timnas Pak. Iya, ke timnas. Iya, benar. Om Bendel juga pernah 2018 pegang Persija dengan Persija. Bisa. RD juga pernah pegang Arema juga. Toh juga latihannya nanti masih Sawangan. Atau ntar gini, Mas Dol juga mikir, gantian sekarang gue di timnas, gue akan lakukan hal yang sama. Gue nggak mau dikompromin, gue mau ambil pemain itu lu harus lepas. Iya, benar. Iya, kalau misalnya itu, tapi lu sampai nggak kira-kira kita sampai ke babak keempat? Babak ketiga aja sih kayaknya sih. Iya. Babak ketiga. Realistisnya babak ketiga. Ya? Kan babak ketiga itu kan ada 3 grup yang isinya 6-6 kan. 6, betul. Artinya kita kan lolos di fase babak kedua kan, runner up kan. Itu udah hebat banget menurut gue. Yang lalu ya. Iya. Vietnam itu lolos sampai babak ketiga. Babak ketiga betul. Nggak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa apa-apa. Jadi bulan-bulanan ya. Betul. Yang dia bisa kalahin cuma Cina. Iya. Nah, Cina kan tidak sedang bagus, dan maksud saya ya nggak apa-apa, target sebanyak mungkin, tapi Piala Asia dilihat dulu nih. Tapi karena Piala kualifikasi Piala Dunia itu nyaris kita cuma main 2 kali kan tahun ini. Iya. 2 kali. Dan kita perlu tahu bahwa kan September tuh ya. Setelah itu apakah ada FIFA match lagi nggak menuju ke Piala Asia? Iya. Karena sejauh ini baru lawan Turkmenistan doang ya. Iya. Turkmenistan itu udah pemanasan. Dan Brunei sendiri kan sebelum lawan Indonesia mereka lawan tim Hong Kong terus sama Timor Leste gitu. Jadi menurut saya sih ini akan menarik bagaimana kembali lagi ya, STY itu kan semua orang kan ini kontroversi nih. Kalau dulu kan Luis Milla kan yang pro Luis Milla kan lebih banyak dibanding ini SBY sama ini ketebelah nih kayak pemilu nih. Jadi antara yang pro sama kontra ini 50-50. Ini menarik sebenarnya gitu. Makanya ada hashtag di YouTube kita kan. Tapi kalau lu ngeliat kan tadi kan kita bicara dari Eropa pelatih ya, memang ngarahnya ke sana lah kalau kita ngeliat dari proyeksi apa yang dilakukan sama Pak Erik gitu. Pak Kang Seo lagi-lagi muncul lagi namanya. Bahkan media Vietnam mengutarakan hal tersebut gitu, masih mengingat-ingatkan, mungkin nyari viewers juga kali ya. Karena tahu pembacanya pasti banyak kalau bahas timnas Indonesia, apalagi Pak Kang Seo juga kemarin kan sempat rame. Terus dinaikin lagi gitu. Bahkan waktu pas bursa pelatih pengganti Persib pun juga Pak Kang Seo juga masuk namanya kan. Tiba-tiba Bojan Hodak gitu kan. Iya, katanya Bojan Hodak. Saya sih enggak ya. Karakter Pak Kang Seo enggak cocok sama kita. Kenapa?
Kok bisa nggak cocok sama kita? Banyak yang mengharap juga, ya walaupun bekas Vietnam ya, atau Iya. ngelihat Iya. sukses Anda Bukan, di Vietnam. ini bukan Alfred Riedel. Aha. Ini kalau jadi ke kita kan sama kayak Alfred Riedel. Sukses Iya. dianggap sukses di Vietnam, Oh, iya. dibawa ke kita. Iya, iya, iya. Kita Kayak cuma suksesnya sama jadi kayak runner up doang. Peter Witt. Peter Witt Witt sukses di juga. Thailand dibawa ke kita. Iya, iya, iya. Kita Harus buat perubahan lah. buat perubahan. Kita gini, kita pelatih asing yang cukup nggak sukses ya, karena sukses itu ukuran juara. Iya, kan. betul. Yang cukup memberikan warna itu selalu kalau nggak dari klub tuh Newcomer. newcomer. Ivan Kolev contohnya. Ya, Dari kita- klub kan, dari Persija. dari Persija, dan itu Persija belum sampai Persija menikmati, baru 8 bulan atau berapa Iya. bulan dia kasih. Terus ada lagi balik lagi kecuali Alfred Riedel. Saya Iya. bisa karena selain Alfred Riedel siapa lagi yang bisa lu datengin? Peter Witt itu gagal total loh. Iya, Iya. iya. Gatot di Indonesia Gatot walaupun Iya. di Thailand sempat sukses ya. Iya. Tapi runner up sekali lah. Karena sekali. Ah, Tapi sekali. ketika musim berikutnya yang harusnya dia lebih matang, kita gagal nggak Iya, lolos gagal, fase betul. grup di 2007 kan. Gitu. Hmm. Jadi menurut saya beda dengan Riedel. Riedel itu bola-balik loh. Tapi tetap bagus dah. Pak Hanseo ini karakternya nggak kayak Riedel menurut saya ya. Karena balik lagi dan dia istilahnya gini. Mungkin gini sih, kalau ada keinginan dari sebagian publik untuk misalnya memajukan Pak Hang Seo karena karakternya mirip-mirip kan dengan Sintayong, sama-sama Koreanya, disiplinnya, terus pendekatan taktiknya, lebih ngandelin strength gitu kan, disiplin, compact segala macam supaya keberlangsungan metode yang udah dijalani oleh ST ini tetap bisa berlanjut. Jadi sangat wajar juga. Yang kedua karena dia juga lagi jobless kan. Iya. Nah, siapa tahu gitu kan. Cuma ya kembali lagi kalau melihat dari gelagatnya Pak Erik, kelihatannya dia lebih condong ke pelatih Eropa. Iya. Karena dia pengen coba yang baru. Biasanya setiap pergantian pengurus itu pelatih kepalanya baru. Iya. Cuma kalau sekarang kan karena udah di tengah jalan, ya makanya Pak Erik bilang terusin sampai Piala Asia. Dia lihat juga, dia cukup objektif lihat. Kalau ternyata ST sukses, ya kenapa nggak dilanjutin kan gitu kira-kira. Iya. Tapi kalau nggak pun dia udah siapin nih rencana cadangannya dengan meng-hire si Frank Wormoed itu kan, itu kan udah kelihatan benang merahnya mau kemana kita gitu. Supaya Iya kan sih. sejalan kalau pelatihnya Eropa, syukur-syukur Jerman juga kan satu pemikiran, satu mindset Tapi sama direktur tekniknya gitu. sebenarnya dari Liga 1 musim lalu ada fenomena yang sebenarnya cukup menarik musik saya di luar Luis Mia. Thomas Doll Iya. langsung nyetel. Bernardo Tavares langsung nyetel. Iya. Jan Alderi Kering Ya, ya. Iya. langsung nyetel gitu loh. Dia artinya ini pelatih-pelatih yang tidak biasa. Bahkan saya kemarin ngobrol ya. Kalau Aji Santoso ini nanti akhirnya kan ini musim terakhir. Musim terakhir Aji Santoso, betul. Ini Persebaya ini harus bukan ngikut Persija tapi harus punya pelatih yang ya sekaliber ini ya. sekaliber itu gitu. Karena ini penting banget gitu. Dan itu terbukti gitu loh. Ini bukan bermaksud juga mendiskreditkan pelatih lokal ya. Bukan. Iya, benar. Bukan. Jadi balik lagi lah. Ini seperti apa dikatakan pelatih si JFC si Muhammad Prasetyo, Muhammad Yusuf Prasetyo bilang bahwa ketika tim Liga 2 ada pemain asingnya, ya ini adalah bagian dari persaingan yang makin banyak dan lu harus lebih kompetitif sama dengan kita Pelatih. gitu. Jadi menurut saya silahkan berkontroversi untuk itu tadi lokal, tapi paling tidak ada hal yang ada ilmu yang diambil. Thomas Doll contohnya. Bagaimana Thomas Doll membuat seorang Dandi Maulana menjadi, walaupun dia bukan pilihan utama, tapi dia menjadi pemain yang bagus. Frankie Misa seperti apa sih? Betul. Siapa namanya sekarang Ilham Fahmi kayak apa? Doni Pamungkas. Pamungkas. Ya. Ini Terus ada menurut lagi saya- yang kemarin Raihan Hanan. Raihan Hanan. Hanan. Ini paling muda 18 tahun ya Mas ya? Iya. Ya menurut saya ini menarik gitu loh. Dan Jan Alderi Kering juga ada beberapa yang menurut saya ada permainan yang ditularkan lah gitu. Dan ini penting ya. Jadi tidak rugi pakai pemain asing mahal, itu ada turunannya. Ada turunannya, benar. Pelatih ya, memang kunci sih. Kalau gue lihat jadi sedikit lebih mengerucut ke bagaimana filosofinya Thomas Doll ya. Maksudnya filosofi dalam arti bahwa secara karakter dia dengan situasi yang sejak datang itu nggak pernah ideal ya. Iya. Pemain-pemain muda harus dipromosiin karena memang pemain asingnya bapuk gitu kan. Ternyata sukses ya. Sukses. Kemudian sekarang pun juga digerogoti juga dengan situasi non teknis gitu ya. Iya. Tapi udah mulai bangkit lagi gitu ya dengan keterbatasan yang ada.
ini kan nunjukin bahwa dia punya karakter sebenarnya dalam melatih ya. Jadi nggak tergantung sama squadnya. Kalau tadi Estu bilang John Elder Kering, awal datangnya juga Nggak problem mulus-mulus juga amat, karena ya. dia nggak bisa ngapa-ngapain soalnya kan squadnya udah existing di situ kan. Nah sekarang di awal musim baru didapetin kan karena dia bisa milih pemain-pemain yang datang yang sesuai dengan pilihan dia kan. Iya. Baru bisa dia ngeramu bagus gitu loh. Nah kalau Tavares kan kelihatan memang kekuatan dari ininya dia ya, karakternya dia kan itu yang banyak mewarnai keberhasilan dari PSM. Cocok banget sama orang Makassar itu. Iya kan? Karena dari cara main kan PSM ya begitu-gitu Iya, aja. Tapi iya, karena iya. dia punya karakter ya, Iya. ngotot gitu ya. Terus di lapangan spartanitas pemain itu luar biasa. Itu bisa ngalahin dan menutupi semua kekurangan yang ada. Sebenarnya saya dulu waktu Thomas Doll datang, saya nggak terlalu expect Expect tinggi. tinggi. Lihat waktu dia bilang lapangan kayak Kubangan, Iya, Kerbau, Kubangan, terus iya. pramusim yang latih kan pelatih Iya. usia muda kan waktu Hmm. dia dengan Iya. pemain-pemain muda dengan nomor 58 itu kan kelihatan banget Eropa banget gayanya Iya, kan iya, kayak iya. MU sekarang ketika pramusim kan Pramusim, pemain-pemain iya, muda pemain semua muda yang main. diturunin. Nah, awalnya sepak bola Indonesia nggak kayak gitu. Saya awalnya nggak optimis. Tapi ternyata setelah perkembangannya dengan gaya karakter Jerman dia bagus. Cuma sayangnya pemain yang dipilih KPI-nya nggak. Iya, betul. Nggak Kundela doang. Ya, artinya dengan kata lain kalau dia disiapin amunisi yang mumpuni ya dia akan lebih menjanjikan gitu kan Iya. maksudnya kan. Walaupun sebenarnya pemain-pemain yang sekarang juga memang pilihan dia juga. Termasuk pemain asing ya, memang pilihan dia. Iya, maksud gue gini, Persija itu kan nggak seperti Dewa yang duitnya nggak ada serinya ya. Dia bisa datengin siapa aja gitu Iya. ya. Kalau Persija kan ngandelin balancing antara industrinya sama kebutuhan squadnya Betul. kan, dan Iya. itu positif menurut gue. Iya. Dan tekanan supporter, Mas. Nah itu dia. Itu yang itu paling dia. penting. Oke deh, kita udah banyak banget bahas soal timnas. Mudah-mudahan ya kita doain timnas kita bisa melaju jauh untuk Piala Dunia ya, paling nggak harusnya minimal lolos Piala Asia lagi lah ya Amin. di 2027. Oke, sekian dulu Scorer pembahasan kita di Discord kali ini. Gua mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa follow terus sosial media dari Skor Indonesia, kemudian Instagram gua @mr_rasetnan, Estu Ernesto, dan juga UK Top Score. Oke, gua Rasetnan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.